Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sedari dulu orang memiliki dua sifat. Pertama sifat percaya, kedua sifat curiga. Ini sedari dulu sifat ini ada. Selagi masih ada manusia, masih ada sifat ini. Pemimpin dicurigai, anak pergi sekolah dicurigai, orang pergi sholawat dicurigai, pergi ke sini dicurigai, berkawan dengan itu dicurigai. Itu namanya sifat-sifat yang dulunya sudah ada, dan ini adalah pekerjaannya setan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maksud saya orang Yahudi. Nabi kita kan bergaul dengan orang Muslim dan non-Muslim, samalah seperti kita. Ada yang Islam, ada enggak Islam. Orang Yahudi itu menuduh, "Hai Muhammad, itu Nabi Sulaiman adalah orang yang mengajarkan sihir. Dia bukan hebat," kata orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ini setan-setan ini udah bersekongkol. Nanti kalau Nabi Sulaiman meninggal, kita buat kitab-kitab mantra di bawah singgasananya Sulaiman, supaya nanti kalau Sulaiman sudah meninggal, kita buka, oh iya berarti ada kitab-kitab mantra. Setelah itu diajarkan kepada manusia-manusia masyarakat. Setelah itu ya ada yang ampuh, ada juga yang enggak ampuh. Sama dengan sihir, ada yang berhasil, ada juga yang enggak berhasil. Ada dukun yang kuat, ada juga dukun yang lemah. Diajarkanlah kitab-kitab oleh setan itu ke masyarakat, sehingga masyarakat pun mengamalkan ilmu-ilmu magic yang ada di kitab-kitab di bawah singgasananya Sulaiman. Padahal itu bukan dari Nabi Sulaiman. Itu adalah rekayasa setan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah kafir Nabi Sulaiman, tapi setan-setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka ajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang telah diturunkan oleh dua malaikat. Ada malaikat namanya Harut, ada malaikat namanya Marut. Ini malaikat juga, tapi kadang-kadang silap. Dia ngajarin yang enggak benar, sehingga banyak juga manusia yang menjadi salah gara-gara ajaran ini. Konon itu lawannya Nabi Ibrahim, rajanya itu diajarkan oleh malaikat Harut wa Marut, sehingga pintar, cerdas rajanya. Saking cerdasnya, dia bikin gedung yang tinggi. Dia pikir nanti kalau udah gedungnya tinggi nggak akan bisa kena banjir seperti banjirnya Nabi Nuh. Kemudian dia suruh orang menyembahnya, tapi akhirnya Nabi Ibrahim pun melawannya dan mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Ini raja yang melawan Ibrahim ini belajarnya dari malaikat Harut dan Marut. Jadi ada juga malaikat kadang-kadang silap.
Ini supaya ada yang malaikat itu terpelajar atau akabirul malaikat, pembesar-pembesar, ada juga rupanya malaikat awam, malaikat tapi malaikat yang tidak terpelajar. Makanya yang protes-protes itu, yang suka bersungut-sungut itu, yang nggak mengerti atau nggak tahu cara-cara untuk kemajuan itu biasanya kurang terpelajar. Kita pernah dengar ayat misalnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu akan menjadikan di muka bumi ini ada pemimpin atau khalifah. Kemudian malaikat itu protes. Kenapa yang dijadikan khalifah itu adalah manusia, kata malaikat. Padahal kami ini selalu mensucikanmu ya Allah. Yang protes ini rupanya bukanlah malaikat-malaikat yang terpelajar, bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Mikail, bukan malaikat Israfil, Munkar, Nakir. 10 malaikat yang kita kenal itu pembesar malaikat. Yang protes rupanya malaikat-malaikat awam atau awamul malaikah. Inilah yang harus minimal kita sudah menjadi pengetahuan. Ada malaikat yang akabir, pembesar, ada malaikat yang awam. Termasuk Harut Marut. Harut Marut ini bukan 10 malaikat yang kita imani, kita hafal dari kecil, tapi dia juga malaikat. Tapi dia termasuk orang yang baik atau makhluk yang baik, termasuk, karena dia masih malaikat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fala takfur. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami adalah cobaan. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang menjadikan mereka mudarat dan sedikit yang dapat manfaat dari ilmu-ilmu sihir itu. Wala bi'sa ma syara bihi anfusahum. Sungguh buruk perbuatan orang itu, laukanu ya'lamun, kalaulah mereka berilmu agama. Maka kita jangan terpengaruh oleh ada sesuatu berita-berita, padahal berita itu cuman dibuat-buat, sebelumnya tidak ada. Sebelumnya Nabi Sulaiman itu tidak pernah gunakan sihir, tapi karena dibuat oleh setan kitab sihir lalu dipakai oleh orang terbukti pula, lalu kita bilang oh ya betul Nabi Sulaiman itu punya sihir. Itu kan yang dibuat-buat, hal-hal yang datangnya kemudian, bukan yang terjadi pada sesungguhnya. Inilah yang harus kita hati-hati dalam dunia zaman sekarang ini. Tengok berita itu jangan langsung percaya dari gambarnya saja, tapi teliti betul. Ini orangnya baik dari awal atau cuman baik dibuat-buat sekarang, atau ini betul-betul ajarannya betul, atau ajarannya kelihatannya cuman nampak sebentar aja betulnya, akhirnya disesatkannya. Sudah termasuk kejadian dari kejadian atau dahulu kala. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.